Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Encik Yunianto Channel. Pada kesempatan siang yang bahagia ini, kebetulan saya berada di kebun saya sendiri, di mana kami pada siang hari ini melakukan pemupukan. Sebelum kita melakukan pemupukan, ayo kita tinjau, kita berkeliling dulu. Inilah keadaan kebun kami, kebun saya. Kebun ini kebetulan baru siap kita bersihkan, dimana kebun ini belum dipupuk, lebih kurang sekitar 2 tahun tidak dipupuk. Maka kita coba pada sore atau siang ini kita coba dengan melakukan pemupukan dengan memakai pupuk organik, pupuk eco farming. Mudah-mudahan dengan menggunakan pupuk ini, insya Allah nantinya menasuk sawit yang tidak berbuah, yang kurang besar buahnya ini, mudah-mudahan dapat menghasilkan buah yang lebat, buah yang besar, sehingga hasil panen memuaskan. Ingat. Inilah kondisinya. Yuk kita keliling. Keliling terus. Kebetulan kita sekarang berada di jalan yang baru kita bikin. Inilah kondisinya. Ini sawit ini umurnya lebih kurang sekitar 8 tahun. 8 tahun. Bibitnya bibit PPKS. Lihat. Inilah kadang-kala kita mempunyai bibit unggul, walaupun tidak dipupuk, insya Allah buahnya keluar. Apalagi kalau sempat dipupuk. Kita berada di lokasi kebun saya ini, di mana di sini luas kebun kita lebih kurang 20-an hektar. Ini bervariasi umurnya, ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun, ada juga ada yang 3 tahun. Yuk terus kita keliling. Nah, ini salah satu pohon yang pernah kita demplot dulu. Ini buktinya hasil pemupukannya. Nah, ini bekas berusia dipupuk. Kita pakai pupuk cair. Ini berusia dipupuk. Ini pakai pupuk cair. Jadi kalau untuk musim hujan ini pupuk cair ini sangat bagus. Tapi kalau curah hujannya terlalu tinggi, jadi kurang bagus. Jadi kalau curah hujannya sedang, ini bagus. Ini nantinya akan meresap. Dimana biasanya akar sawit ini lebih kurang 2,5 meter. Dimana nanti apabila ditimpa hujan, ini akan meresap ke dalam tanah. Insya Allah akan diserap oleh akar. Ini salah satu pernah didemplot dulu, ini oleh berapa batang kemarin. Ini buahnya. Alhamdulillah nampak. Itu ya. Ini satu. Ini pernah didemplot kemarin 10 batang. Sebelum kita pakai pupuk ini, kita pernah demplot 10 batang nih. Alhamdulillah kena nampak. Nampak buahnya mengeliling. Ini baru sekali demplot. Sekali kita coba. Ini buah. Alhamdulillah buah ngeliling. Selama ini tidak seperti ini. Sebenarnya buahnya kurang besar, kurang banyak. Alhamdulillah sekarang buahnya padat, besar. Pelepahnya pun hijau. Dan pelepahnya pun melengkung ke bawah. Ini kondisi yang telah. Ini satu lagi ujung sana. Ini pernah kita demplot dulu. Ini kandang sapi, guys. Karena kandang sapi ini sapinya nggak ada lagi. Dimana sebelum ini kita memakai kotoran sapi.
untuk pupuk kebun ini. Jadi alhamdulillah kotoran sapi ini cukup bagus juga untuk pupuk sawit. Dimana kencing sapi juga kita kemarin kita fermentasikan juga. Ada drum. Nah, itu dalam tuh ada apa? Drumnya masih ada. Nah, ini kandang sapi. Tapi sekarang sapinya sudah tidak lagi. Nah, kita pakai kotoran sapi kemarin untuk pupukan dan juga kencing sapi kita fermentasikan dengan memakai bakteri E4. Nah, inilah, lihatlah yang sekitar kandang sapi ini alhamdulillah batangnya subur besar. Nah, tapi memang kita harus memakai pupuk juga. Nah, oke, tahan. Nih buahnya. Atau jilat buah. Alam tay hitam di daun. Kon lah kok. Sebelah pada ambil nong. Ya, itu yang itu. Itu mati itu. Uang gak ada buku tu. Sana. Kita jalan lagi. Hari ini kita berjalan-jalan, sahabat semuanya. Jalan mengeliling kebun ini sambil olahraga siang. Oke kan? Nah, bisa. Belum sejak di Siko. Apa? Apa? Sampai sekian ke Gelen. Oh, aku tahu. Apa tuh? Ikan. Nah, sip Pak Iko. Nah, sekarang kita mau melakukan pengadukan pupuk organik eco farming, di mana pertama kita masukkan air dulu. Untuk satu jerigen ini airnya lebih kurang 20 liter. Akan kita campurkan dengan biang lebih kurang 120 cc. Nah, inilah proses pencampurannya. Nah, inilah biang daripada eco farming. Nah, jadi untuk 20 liter atau satu jerigen ini kita campurkan dengan biang eco farming sebanyak 120 cc. Nah, inilah para pemupuk-pemupuk kami yang telah bekerja 3 hari memupuk sini. Lebih kurang hampir 17 hektar kita melakukan pemupukan. Insya Allah pada sore hari ini selesai. Mudah-mudahan nanti kita lihat juga sebulan lagi gimana hasilnya. Nah, campurkan. Pak Tuh boleh cakap Pak Tuh? Udah duduk tidak? Ini atasnya. Nah, Ya, hidup. terus hidup berapa apa? 120 cc biang.
Kau kan? Itulah ya. Pol. Ada pol kan? Ya apa? Ini wajah-wajah anggota pemupukan lebih kurang 3 hari. Berapa hektar 3 hari siapa? Kan 17 hektar ya? 17 hektar Nah, inilah 3 hari. tenaga tangguh kami. 17 hektar, mantap. Eco farming. Dah dengar lah ni apa dah. Kemarin kita melakukan perekaman atau video tutorial pembuatan biang. Sekarang pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya pupuk eco farming. Lagi. Eco farming. Semangat. Semangat. Nah, Eco farming. Mantap. lahan subur, petani makmur. Mantap. Terus Pak, ikut Pak. Ini Pak Birak nih. Nah, ini terang ni kau apa? Ikut ya. Pakai gayung. Iya, Bek. Kau apa? Ayah, ada pokoknya lalu balik. Yo. Iya betul. Inilah pupuk eco farming yang telah dilarutkan tadi, biangnya lebih kurang 120 cc, dilarutkan ke serak ke 20 liter. Nah, jadi kita pada situ. Jadi kita satu batangnya itu untuk Pak. Jadi satu batang sawit kita aplikasikan sebanyak 3 timba atau 3 gayung atau lebih kurang 3 liter satu pohonnya. Jadi kita memakai sistem siram. Jadi ada beberapa teknik juga dalam pemupukan ini. Satu, pertama kita siramkan seperti ini. Yang kedua juga kita bisa memakai sistem biopori. Tapi karena lahan kita batangnya sedikit banyak, maka tidak memungkinkan untuk melakukan sistem pemupukan biopori karena terlalu berat. Kita coba aja dengan sistem ini, penyiraman keliling pohon dengan jarak lebih kurang 50 cm daripada batangnya. Nah, inilah pengaplikasian daripada pupuk eco farming. Mudah-mudahan dengan diaplikasikannya pada hari ini, kita lihat juga perkembangannya ke depan. Nanti untuk kedepannya kita akan upload juga videonya bagaimana perkembangannya. Dimana sawit kita ini lebih kurang 3 tahun dah. 3 tahun tidak ada dilakukan pemupukan. Kita coba dengan memakai pupuk organik ini. Yuk. Karena selama ini kebun kita ini kurang terawat. Sekarang lah baru kita mulai untuk beransur-ansur untuk merawat kebun ini. Nah, jadi inilah prosesnya. Ini namanya Anto. Lagi menyiram pohon sawit ini. Dimana satu batang sawit ini kita pakai sebanyak 3 gayung atau 3 timba, atau kalau di dalam liter sebanyak 3 liter pupuk eco farming. Mudah-mudahan ini berhasil. Beliau-beliau ini lebih kurang 3 hari melakukan pemupukan. Alhamdulillah hampir 17 hektar selesai kita mengaplikasikan pupuk ini. Mudah-mudahan sore ini selesai semua. Bapak Ibu sahabat petani semuanya, ini kita karena kebun ini sudah semak kemarin, kita melakukan penyemprotan di barisan aja, sementara di gawangannya belum.
Inilah Anto yang sangat semangat sekali melakukan pemupukan ini. Pak Mul juga. Kan Nah, sebenarnya saya udah kira. sahabat petani Indonesia, inilah sekitar yang kedua nih. Yang pertama tadi udah habis. Setelah pemupukan ini kita bersihkan kebun ini. Sekarang kita hanya bersihkannya pakai pangkalan saja untuk mudah pemupukan. Jadi pupuk ekofarming ini kita apakan dari batangnya lebih kurang 50 cm. Jadi kita akan memakai sekitar 3 liter pupuk ekofarming, di mana umur sawit kita ini lebih kurang 8 tahun. Jadi kita siram seperti ini. Ini liter kedua, 2 liter. Ini yang ketiga. Tengok buah sawit kau. Itulah cara dengan menggunakan teknik penyiraman. Nah, kita lanjutkan. Nah, lihat, ini kan belum berbuah nih. Adapun buahnya hanya satu. Mudah-mudahan dengan kita aplikasikan pupuk ekofarming ini, jadi insya Allah nantinya buahnya, mudah-mudahan harapan kita buahnya pertama besar, pelepahnya bisa lentur ke bawah, dan buahnya mengeliling. Kalau ini kan buahnya hanya satu-satu. Dan pun kita lihat bunganya pun banyak yang tidak jadi. Nah, nanti sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan lagi kita akan videokan lagi bagaimana hasil daripada pemupukan kita pada hari ini. Lanjut. Ini memang buah sawit ini, cuma buahnya kecil-kecil. Saudara-saudara semua, buah memang ini berbuah, cuma buahnya kecil. Seharusnya ini udah besar buahnya ini. Nih. Ini belum maksimal buahnya, saudara-saudaraku semua. Dengan mudahan dengan kita memakai pupuk ini, buahnya akan lebih besar. Ini kecil-kecil buahnya nih. Seharusnya ini udah 2 kali ini buahnya. Memang berbuah, cuman tidak maksimal. Dan buahnya kita lihat tidak begitu mengkilat. Tapi setelah ada di kebun kita yang satu lagi, setelah kita aplikasikan, biasanya buahnya ini mengkilat nih. Dan pelepahnya ini lentur ke bawah. Gimana Pak Mul? Masih semangat? Semangat. Semangat. Masih semangat. Semangat. Di kebun kita ini, saudara-saudaraku semua, ada spot untuk mancing. Ini spot untuk mancing bagus nih. Ini ada ikan gabus, anak-anak ikan nila. Ikan apa lagi, Pak? Ikan toman. Ikan toman. Nah, ini banyak ikannya nih.
Nah, nanti setelah kebun ini kita bersihkan, selesai pupuk kita bersihkan ini, sinilah bagus ini untuk spot atau tempat pemancingan. Ini insya Allah ini ikannya banyak nih. Tidak ada pernah disetrum, tak pernah diracun pun tak boleh. Tapi kalau dipancing disilakan. Lebih kurang di kebun kita ini parit seperti ini ada sekitar hampir panjangnya hampir 2 kilo ada mengeliling nih. Cuma kalau dibersihkan lebih bagus lagi. Yuk, Farhan, lanjut. Ini harusnya anak-anak kayu kita ini nanti kita tebas. Kita pakai apa namanya untuk bersihkan pangkal-pangkal sawit ini atau piringan sawit ini kita pakai racun kontak. Jadi racun kontak ini tidak berefek negatif terhadap sawit karena dia hanya membunuh atau hanya membunuh yang mana yang kena aja, tidak seperti racun sistemik yang bisa membunuh rumput sampai ke akarnya. Lanjut situ. Ini saudara-saudaraku semuanya, sahabat petani Indonesia, jika ada yang ingin atau memiliki hobi mancing, silakan datang ke sini. Lokasi kita di Kelurahan Mujahilir, Kecamatan Panap, Kabupaten Lagi Hulu, Provinsi Riau. Lebih kurang 2 kilo panjang parit kita di kebun ini. Pantang ayah jalan. Pak Top, semangat Pak Top. Masih semangat. Semangat. Tidak ada kata menyerah. Saya menyerah. Yang penting hasilnya memuaskan untuk 5 bulan ke depan. Amin, amin. Inilah contoh-contoh yang akan kita bina sawitnya untuk ke depan ya. Bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang kita kita pupuk atau penyiraman hari ini berbuahkan hasil dengan maksimalnya apa yang kita inginkan. Masih semangat pupuk Superming ya. Mantap. Lahan subur, petani makmur. Kita pengadukan pupuk organik Eco Farming tahap 3. Kami dapat pencar ini. Ini biangnya kita ambil sebanyak 120 cc untuk 20 liter air. 1 cc untuk 20 liter air. Jadi satu jerigen ini sekitar 20 liter air. Biangnya mana telah kita endapkan lebih kurang 1 minggu. Tutup. Tutup lah. Biangnya kita larutkan kita malam lebih kurang 7 hari 7 malam. Jadi semakin berkembang atau muncul spora-spora ini semakin bagus. Cuma ketika kita mengendapkannya atau membiarkannya lebih kurang 1 minggu ini harus kita buka, tidak boleh tertutup. Inilah cara pemupukan dengan Eco Farming sesuai dengan anjuran yang telah ditentukan oleh pihak PT atau CP yang mengeluarkan Eco Farming. Di sini kami mulai cara pemupukan dari tahap pertama. Mudah-mudahan untuk kedepannya berbuahkan hasil yang kita inginkan supaya sawit kita ini sesuai dengan kita harapkan atau dengan tonnya untuk 5 bulan ke depan.
Alhamdulillah ini udah tahap ketiga. Kalau untuk tahap pertama kita tengok nanti di sana yang telah kita pupuk dengan eco farming ini dengan memuahkan hasil yang mantap. Inilah cara pemupukannya dengan eco farming. Ayo, apa kawan-kawan, lihat dengan perjalanan kami dengan sangat mantap untuk cara pemupukan eco farming. Mudah-mudahan kedepannya berhasil dengan memuaskan. Alhamdulillah, kami pada sore hari ini, siang menjelang sore, kami dikasih kekuatan lagi untuk memupuk eco farming. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berjalan dengan sesuai dengan harapan. Ayo kawan, ikuti saya lagi. Kita ambil baris per baris supaya tidak ada yang kelewatan untuk cara pemupukan. Dengan 3 gayung ini lebih dan kurang 3 liter air untuk setiap batang supaya hasilnya sangat memuaskan. Malah. Nah, ini bagus juga ini para sahabat semuanya. Nah, ini untuk lokasi memancing, itu banyak sekali ikannya. Ini lokasi, ini jalan kita, jalan kebun. Sudah lewat. Inilah kondisi kebun kita. Inilah yang kita kasih pupuk tadi. Ini baru pertama kali kita lakukan pemupukan dengan eco farming, pupuk organik eco farming. Mudah-mudahan dengan kita memakai pupuk ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya dan masyarakat pada umumnya. Jadi para anggota saya yang lagi mupuk sedang berada di ujung sana. Jadi kita lanjutkan, kita keliling dulu. Ini jalan. Kami ini. Sana ada jalan raya dan aspal. Ini kondisi kebun kita. Jadi di sini sekarang lagi pemupukan. Kita lanjut jalan kaki ke sana. Mana di kiri kanan jalan ini adalah kebun kita. Dan saya sendiri. Ini udah dipupuk tadi ini. Pupuk tadi, insya Allah kalau tidak ada halangan, sore hari ini selesai kita melaksanakan pemupukan. Mungkin sekitar 1 jam, 2 jam lagi selesai. Nah, inilah kondisi kebun sawit kita. Kebun sawit kita ini. Ini kemarin pada awalnya adalah apa ini? Parit-parit kecil. Jadi kita besarkan. Banyak ikan ini semuanya saudaraku. Jalan, kita terus jalan ke sana. Jalan. Ini tidak berbuah. Walaupun pangkalnya agak bersih, cuma kalau kita tidak pupuk, ini kita memakai bibit bagus kemarin, bibit Marihat. Produksi PPKS Medan, bibit bersertifikat. Cuman kalau tidak pupuk tidak akan maksimal hasilnya, malah tidak, hanya satu buah ini. Ada juga yang berbuah. Tapi kalau kita memakai
memakai bibit yang bagus, baik. Mudah-mudahan hasilnya juga baik. Ditambah dengan pupuk yang juga bagus. Mana pupuk organik ini seolah tidak ada efek sampingnya. Nah ini buah nih. Cuman kalau seandainya kita perawatan lebih ekstra, pemupukannya teratur, tepat sasaran. Apalagi saya yang tidak pernah pupuk. Nah, ini insya Allah hasilnya nanti akan lebih besar lagi. Ini, nah, ini saudara semuanya. Nih, ini berbuah memang buah, tapi tidak maksimal. Nah, kita terus jalan, keliling kebun kita. Mudah-mudahan 1 atau 2 bulan lagi kita lihat perkembangannya. Saya upload, saya rekam lagi, saya akan share di sini. Dan juga nanti kalau seandainya berhasil, silakanlah Bapak Ibu, sahabat petani semuanya, seluruh Nusantara, kalau mau ngecek lokasi silakan. Mana alamat kita di Kelurahan Jahilirik, Kecamatan Panap, Kabupaten Degai Hulu, Provinsi Riau. Nah, ini udah ini kemarin udah selesai dipupuk. Nah, ini udah Farhan. Mobil kita bisa bawa langsung ke dalam mobil kebun ini. Jadi kita ini kondisi. Kalau tadi memang agak sedikit memang semak kebun kita, cuma piringannya kita bersihkan. Kalau ini insya Allah udah bersih. Memang kebun kita lebih kurang 3 tahun tidak terawat, barulah 6 bulan terakhir ini kita rawat. Ini kondisinya. Ini dimana sawit kita ini umurnya lebih kurang 8 tahun. Nah, ini kita akan keliling terus, sahabatku semuanya. Ini jalan ini baru kita bikin. Memang kalau bisa real perkebunan ini memang jalan itu adalah faktor utama juga. Pertama, untuk memudahkan pengangkutan hasil produksi pada sawit kita sendiri. Yang kedua, dengan ada jalan ini mempermudah kita untuk mengontrol atau mengecek gimana keadaan kebun kita, apa yang perlunya di kebun kita, dan juga mempermudah orang atau tenaga kerja kita untuk membersihkan, memupuk, mengontrol, dan merawat dan sebagainya. Nih. Ini kondisi di atas. Nah, terus jalan sana. Mudahan dengan manfaat daripada pupuk organik ini, pupuk organik daripada produksi PT BES ini, mudah-mudahan kebun kita ini berhasil nantinya. Ya, ini tidak berbuah tapi hanya 1. Harapan kita kalau berbuah nantinya buahnya mengeliling besar-besar. Nah, ini kalau bisa sebelum kita melakukan pemupukan, pangkal atau piringannya memang harus bersih supaya nanti tidak berebut dengan rumput yang ada di sekitar sawit itu. Nah, ini kondisinya. Kita terus berjalan. Terus jalan. Nih, Siap. Ini kondisi kebun saya. Sementara para anggota saya lagi terus berjalan.
arah sana. Ini bagian sisi utara kebun kita. Ini baru siap dipupuk sekitar 1 hari yang lalu. Ini tadi baru hujan sebentar. Alhamdulillah lah, dengan adanya hujan sebentar itu insya Allah menambah cepat proses berlangsungnya penjarapan pupuk oleh akar tanaman. Ya, kita terus jalan. Ke arah sisi utara kebun kita, dimana ini sawit kita ini umurnya yang 8 tahun ini adalah bibitnya menggunakan PPKS Merehat. Ini adalah bibit unggul bersertifikat. Salah satu keuntungan memakai bibit unggul ini, walaupun kita kurang perawatan, kurang pemupukan, dia tetap berbuah. Tapi kalau seandainya kita rawat, kita jaga, kita pupuk dengan tepat dan teratur, kita bersihkan iringannya, bersihkan jalur-jalurnya, insya Allah hasilnya memuaskan. Ya, kita terus berjalan. Karena berapa hari ini hujan, sobat seluruh petani Indonesia dimanapun berada, pada saat ini memang kita sedang pada musim hujan, cuma hujannya tidak terlalu deras betul, masih musim panas, yang sangat baik juga untuk melakukan perawatan. Yang satu adalah pemupukan. Pada hari ini insya Allah selesai semua di sini pemupukan. Lebih kurang kita sudah 1 hektar yang kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik farming, dimana pupuk ini lengkap semua unsur di dalamnya. Dan insya Allah 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita akan upload lagi gimana hasilnya, gimana perkembangan daripada pupuk ini. Setelah ini baru sekitar 2 hari yang lalu. Angin sepoi, tambah segar, tambah asri suasananya. Sana itu juga ada kebun kita, umurnya lebih kurang 4 tahun, juga memakai menggunakan bibit Merehat. Ya, inilah ini keadaan buahnya, belum terlalu maksimal, memang buah, cuman belum terlalu maksimal besarnya. Mudah-mudahan setelah kita pupuk dengan memakai pupuk organik farming ini, harapan kita, harapan saya khususnya, dan harapan kita bersama sebagai petani Indonesia, mudah-mudahan hasil sawit kita meningkat, buahnya berat, besar, mengeliling, dan
hama atau penyakit tidak ada. Dan juga kita sekarang ini bersyukur juga harga sawit lumayan, agak sedikit menggairahkan. Jadi menambah semangat kita untuk merawat kebun kita. Mudah-mudahan kita tetap terus berlanjut. Ini keadaannya kebun kita. Terus jalan ke ujung. Kurang. Ini juga baru siap di 3 bulan yang lalu, baru siap kita tebas. Dan juga sekitar lebih kurang 1 bulan yang lalu baru siap kita semprot dengan menggunakan racun kotak. Baru kita lakukan pemupukan supaya pupuk terserap secara maksimal oleh akar tanaman sawit kita ini. Ini nanti setelah ada waktu, ada rezeki, akan kita tebas. Ini memang harus ditebas anak kayu ini, cuma barisan-barisan sawitnya insya Allah sudah kita bersihkan. Jadi ini adalah kebun sisi utara kita. Nih. Ya, sekarang kita masuki sisi bagian sebelah barat kebun kita. Kita akan menuju kebun sawit saya yang umurnya 5 tahun. Kalau yang ini kita masih di lokasi kebun yang umur 8 tahun, bibit marehat PKS. Ini kita jalan. Ya, baru saja selesai hujan sebentar. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu pemupukan, malah lebih bagus, lebih baik, karena hujan adalah merupakan rahmat dan anugerah dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Karena air hujan ini sangat diharapkan juga oleh semua tanaman yang ada di atas permukaan bumi ini, khususnya sawit ini sangat membutuhkan air yang cukup atau air yang jumlah besar. Mudah-mudahan sawit kita ini subur di pupuk alam dari Allah SWT. Nah ya, kita sekarang memasuki umur sawit saya umur 5 tahun. Nah ini air ini mengalir. Nah, kita ada bikin parit sepanjang ini. Ya, kita terus jalan di sisi bagian barat. Bagian barat kebun kita ini. Nah, inilah. Ini sawit. Ini udah dipupuk sekitar 3 hari yang lalu. Alhamdulillah dengan adanya hujan ini tambah cepat proses penyerapan.
yang dilakukan oleh akar sawit. Nah, ini. Kita kalau untuk ini ada sekitar yang berumur 5 tahun ini ada sekitar 4 hektar sini, 4 hektar. Nah, ini juga kemarin sekitar 1 bulan yang lalu setelah kita lakukan penyemprotan untuk bersihkan keringannya, barulah kita lakukan pemupukan beberapa hari yang lalu. Ini dia, ini adalah bibitnya Topaz 3. Jadi insyaallah dengan kita memakai pupuk organik eco farming ini, mudah-mudahan buahnya bertambah mengeliling lagi, tambah besar lagi, dan buahnya padat, berat, dan bersih. Ini umurnya baru 5 tahun Bapak Ibu seluruh petani Indonesia. Terus berjalan. Ini jalan ini baru kita bikin beberapa waktu lalu. Sebelumnya sudah ada juga jalan tapi kurang bagus. Dimana kalau untuk kebun sawit ini sangat perlu kita jalan. Dengan adanya atau banyaknya fasilitas jalan dalam ini, pertama memudahkan kita untuk mengontrol kebun kita. Yang kedua memudahkan untuk melakukan proses pemanenan, mengangkut hasil panen sawit kita, sekaligus mempermudahkan juga pengajar-pengajar dalamnya seperti pembersihan lahan, penyemprotan, dan pemupukan. Jadi kita terus jalan. Ini pelepah-pelepah sawit ini kemarin sengaja dibuang untuk memudahkan alat berat mengajak jalan ini. Ini bekas masih ada pas potong-potongannya, tapi tak apa, berkorban untuk buat jalan. Insyaallah mudah-mudahan ya, memang sedikit mengganggu tapi mudah-mudahan ini kedepannya lebih bagus lagi ini. Nah, ini mah pakai Topaz 3 kita. Umurnya baru 5 tahun. Ayo kita terus berjalan melangkah ke depan. Kita keliling Bapak Ibu sahabat petani Indonesia dimanapun berada. Ya, saya bersyukur sekali lahan ini sangat dekat dengan pemukiman masyarakat, berbatasan langsung dengan aspal bagian depannya. Jadi ditambah pula lahan ini alhamdulillah datar, tidak ada bukit-bukit, jadi sangat mempermudah sekali kita untuk menjaga dan merawatnya, menjaga dan merawat daripada titipan Allah SWT ini agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga khususnya. Nah, ini dia. Jalan, akses jalan ini kita sengaja bikin mengeliling kebun ini untuk memudahkan kita mutar, untuk memudahkan kita mengontrol, mengecek kebun kita. Ini belum maksimal perawatannya, jadi mudah-mudahan 1 bulan atau 2 bulan ke depan setelah kita lakukan pemupukan, insyaallah ada nampak hasilnya. Dan juga kami nanti ke depannya akan kami upload, akan kami record, dan akan kami masukkan ke YouTube ini bagaimana perkembangan sawit kita mulai depan sana yang umur 8 tahun, yang 5 tahun, dan di ujung sana yang umurnya 3 tahun. Bagaimana perkembangannya dengan memakai pupuk organik farming ini. Wah, ini batang durian. Wah, sengaja kita tinggalkan. Udah lama ini. Mungkin 10-an tahun ke atas.
Jadi pemakaian bibit unggul ini perlu. Memang kebun kita ini lebih kurang 2 tahunan tidak pernah dipupuk, cuma dibersihkan, memang kita bersihkan. Seandainya saya tidak menggunakan bibit unggul kemarin, mungkin tidak akan berbuah. Memang kita lebih kurang 2 tahunan ini tidak ada pupukan. Tapi sekarang insya Allah ini akan kita jaga, kita rawat sebaik mungkin. Ya, pertama ini yang kita harapkan. Yang kedua, dengan membaiknya, dengan menggairahkannya harga sawit saat ini, jadi motivasi bagi kita semuanya. Ini buahnya. Andai nanti kita pupuk, insya Allah mudah-mudahan buahnya tambah besar, tambah berat, dan juga insya Allah mengeliling. Inilah satu kelebihan topas ini. Ini buahnya memang mengeliling, cuman agak kecil karena kurang pada pemupukan. Yuk, kita terus jalan lagi ke depan. Ini sekitar 4 hektar nih yang lokasi ini, yang sawit topas yang umurnya lebih kurang 5 tahun ya ini. Lebih kurang 5 tahun. Kita bersyukur pada Allah SWT dan negara kita Republik Indonesia ini dikaruniai Allah SWT alam yang subur. Jadi kita harus menjaganya. Ini nanti insya Allah kita buang anak kayu ini. Kalau ini sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu, ini pemupukan. Insya Allah dengan adanya hujan sebentar tadi bisa diserap oleh akar-akar sawit ini. Mudah-mudahan pertumbuhan sawit ini akan bisa maksimal, dan juga harapan kita hasilnya juga maksimal. Ya, sekarang kita sudah selesai di lokasi topas 3 yang umurnya 4 tahun. Sebentar lagi ke depan kita akan masuki bibit. Kita masih memakai bibit unggul jenis topas juga. Jadi yang depan tadi yang umur 8 tahun kita melihat. Yang ini depan ini ada sekitar 5 hektar lebih sedikit, hektar lebih. Kita menggunakan bibit jenis topas 3 yang umurnya lebih kurang baru sekitar 3 tahun. Tuh, nggak nampak, nah, 3 tahun. Jadi ini ujung kebun kita ini. Kebetulan di sini banyak kita bikin jalan, karena kalau di daerah ujung-ujung ini takutnya tidak terkontrol nanti. Tapi kalau seandainya kita bikin akses jalan dengan bagus dan ada sekitar 6 kalau salah akses jalan dalamnya, jadi akan membuat kita semangat lagi mengontrol di ujung-ujung sini. Ini ya. Nah, ini kita masuki sawit kebun kita yang umurnya 3 tahun, bibit topas 3. Nah, 3 tahun baru umurnya. 3 ini jalannya, jalan yang tempat akses keluar yang sebelah sana. Nah, ini dia sawitnya, keliling sana. Ini baru berumur 3 tahun, baru belajar buah, belum maksimal betul. Nah, ini kemarin sempat dibersihkan, cuma tidak selesai bersihannya.
Ini juga baru siap kita lakukan apa namanya, pembersihan lahan. Pertama kita lakukan penyemprotan pangkal atau piringan sawit. Seterusnya kita lakukan mana yang tertinggal proses penyemprotan itu kita lakukan kita tebas untuk membuang anak-anak kayu yang ada di dalam ini agar tidak mengganggu. Nah, ini. Nah, ini. Ini pohon jengkol. Aja biarkan ada berapa batang. Ini kondisinya. Sebelum ini kebun ini kurang terawat, makanya agak kurus sedikit. Sejak sekarang ini kita menggiatkan memakai pupuk organik eco farming ini, makanya sedikit termotivasi saya untuk membersihkan lahan kebun ini. Tujuannya adalah pertama agar pupuk itu maksimal terserap, yang kedua ya setelah pupuk maksimal terserap itu kita harapkan hasilnya lebih bagus, batangnya lebih berisi, pelepahnya lebih hijau lagi, dan akan muncul buah-buah yang bagus dan sehat. Ya, terus kita berjalan ke ujung lagi ya. Ini jalan juga nih, sahabat petani Indonesia, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kalau bisa memang kalau akses jalan memang harus kita bikin biar kebun kita sedikit terawat. Kemarin itu jalan di sini kebun kita ini tidak memenuhi standar, hanya bisa lewati motor aja untuk merawat kadang atau untuk kontrolnya kadang-kadang kita enggan. Nah, jadi dengan adanya seperti ini kebun terawat, kebun bersih, insyaallah kita lebih semangat lagi untuk mengontrol, untuk melihat, untuk bersih dan menjaga kebun kita ini. Ya, inilah kondisi sawit umur 3 tahun, kurang 3 tahun, bibit topas 3. Saran saya pada Bapak Ibu semuanya, menggunakanlah bibit unggul, mau merek apapun, jenis apapun terserah, yang penting bibit unggul agar hasilnya tidak mengecewakan. Sebab saya seperti itu, walaupun kemarin lebih kurang 2 tahunan tidak pupuk, hasilnya seolah tetap ada pupuk alam dari Allah SWT. Nah, cuma kalau lebih terawat lagi, dibersihkan, dipupuk sesuai dengan kemampuan kita, tapi lebih maksimal hasilnya. Sesuai dengan semboyan daripada eco farming itu, lahan subur petani makmur katanya. Memang benar, kalau lahan subur, lahan terawat, terjaga, insya Allah hasilnya maksimal. Tentu hasil maksimal, hasil panennya pun naik. Tentu para kita sebagai petani tentu akan insya Allah akan makmur dengan meningkatnya pendapatan kita. Ya. Terus kita jalan. Itu adalah suara apa tuh? Suara cai tambang emas, orang mencari emas. Itu mereka menambang daerah tanah mereka sendiri. Cuma itu sangat merugikan kita, rusak tanah, harusnya bagus ditanam. Nah, ini keadaannya jalan ini karena hujan cukup deras tapi sebentar. Nah, kondisinya berair. Itu apa? Bagus. Hujan rahmat, wajib kita syukuri. Wah, sawit ini tambah subur hujan. Nah, selama ini pupuk saya ini pupuk air hujan aja. Nah, ini udah kita pupuk ini sekitar berapa hari lalu, 4 hari yang lalu. Tambah bagus, tambah mantap, kena hujan tambah jos dia. Insyaallah 2 bulan lagi atau 1 atau sampai 2 bulan lagi akan kita record, kita upload lagi bagaimana perkembangan setelah pemupukan ini.
sedikit rawa, tapi rawanya udah kering. Itu adalah kebun kita juga. Karena rawa, tapi kita udah sampai sana. Kita muter sini aja. Ini kondisi sawit kita. Umur 3 tahun. Memakai bibit unggul. Jenis Topaz 3. Baru siap ditebas kemarin. Sudah dikumpulkan. Dan terus kita berjalan. Jalan melangkah dengan pasti pada siang hari ini. Karena cuaca cukup mendukung untuk kita mutar-mutar dan berkeliling sahabat petani Indonesia. Nah, ini jalan juga. Boleh, nah ini jalan. Terus kita langkah lagi ke depan. Akses jalan ini sangat penting sekali. Nah, ini dia. Kopahnya agak rusak. Ini udah keluar semua buahnya. Belum maksimal. Jalan tembus sana. Karena banyak titik atau spot-spot pemancingan itu. Bagi yang hobi mancing, silakan mancing sana. Berbagai macam ikan di dalam sana. Oke. Terus jalan sana kita. Ya, cuaca siang hari ini sangat bersahabat sekali, sedikit mendung dan selesai hujan. Inilah kondisi kebun saya yang ini umur 3 tahun, lebih kurang ada sini sekitar 5 hektar menggunakan bibit unggul Topaz 3. Nah, ini dia. Mohon Bapak Ibu saudara semuanya, para sahabat Encik Yulianto Channel, doakan kebun kami ini selamat, bersih, berhasil dan membawa keberkahan bagi saya dan keluarga khususnya. Saya juga mendoakan Bapak Ibu, para sahabat seluruhnya, sahabat Encik Yulianto Channel, dimanapun berada, semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat badannya, dimurahkan rezekinya, dipermudahkan semua urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa untuk melihat perkembangan daripada channel saya ini. Jangan lupa nanti mohon subscribe, like, di komen dan share agar, dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar semua kegiatan kami bisa terpantau dan membuat kami bertambah bersemangat lagi membesarkan channel ini. Nah, terus kita berjalan lagi sahabat Encik Yulianto Channel. Nah, ini masih juga jalan. Nah, jalan itu menembus di sana. Cuma kita tidak mungkin masuk sana, sudah terjauh, kita mutar-mutar. Nah, jalan tadi, ini jalan arah kita menuju kebun kita yang depan. Ini masih kecil-kecil.
ini baru siap hujan, jalannya sedikit tergenang air, tidak apa, ini bagus nanti ini. Sebelah sana masih ada sekitar satu lagi jalan. Nah, tapi kalau hutan itu adalah milik orang. Mudah-mudahan kedepannya bisa, kalau ada rezeki mudah bisa milik kita, untuk kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa menunjang ekonomi keluarga. Nah, jadi kita sekarang ini kembali lagi kepada arah jalan menuju masuk kita tadi. Tapi ini adalah sisi sebelah kanan. Sudah pondok, tempat istirahat jika musim hujan atau panas. Tempat istirahat, tempat duduk. Pondoknya sengaja bikin tinggi, sengaja pondok itu bikin tinggi agar nampak setiap sudut. Nah, ini dia. Ya, kita udah masuk ke jalan tadi, tapi kita keluar melalui jalan yang beda. Ini jalannya. Jalan ini insya Allah bisa kita nantinya udah berkeras itu bisa kita masukkan mobil untuk angkat buah. Dan juga ini seiring dengan berproduksinya sawit kita ini, sekarang kan belum maksimal hasilnya. Langsir aja dulu pakai mobil-mobil kecil. Jalan, Bapak Ibu sahabat tanya siapa yang berada, ya inilah sebagian pada kondisi kebun kita yang baru selesai atau sedang. Insya Allah hari ini untuk sekitar sini sudah selesai pemupukan. Nah, maka kita lakukan kontrolan sampai keliling. Nah, mudah-mudahan kedepannya ketika udah 1 bulan 2 bulan lagi saya akan upload lagi gimana perkembangannya. Demikianlah saudaraku semuanya, seluruh petani Indonesia dimanapun berada, telah sama-sama kita mengikuti peliputan pengaplikasian pemupukan daripada pupuk organik eco farming. Mudah-mudahan dengan memakai produk daripada pupuk eco farming tadi bisa meningkatkan hasil produksi panen sawit kita, khususnya dari petani Indonesia. Lahan subur, petani makmur. Go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.